dilanjutkan dengan Prof. Kures. Mohon Gus Banja. Langsung pengajian atau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi nazzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamina nadhira. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyir rahmah sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Yang sangat kita hormati bersama Profesor Dr. Quraish Shihab, semua yang di sini, Pak Rektor, Dekan, semua yang saya hormati juga hadirin. Niki langsung saja, saya tadi sudah deal-dealan sama Pak Quraish untuk jadi provokator. Tapi provokator keilmuan. Kenapa tadi ini sarjana arsitek, tapi ngomong tata bahasa meneladan, tidak tahu saya. Begini ya, saya akan bikin mukadimah nanti yang menyempurnakan Pak Quraish. Jadi ilmu tafsir itu dimulai dari satu dialog umum. Dialog umum itu bisa perwakilan atau ungkapan atau apa saja. Misalnya begini, ketika ada orang baik itu Allah berjanji wa allawistaqamu alat tariqah la asqainahum ma'an ghadaqah. Kalau mereka benar, perilakunya benar, saya kasih air yang segar. Tentu kalau kita tahu orang berkecukupan air itu tidak cukup segalanya. Tentu kita butuh makan, butuh macam-macam. Tapi Allah hanya menyebut ma'an ghadaqah. Semua mufassir sepakat, kata ma'an ghadaqah ini ibaratun an raghadil ais. Bahwa ini adalah, maksudnya adalah hidup yang nyaman, bukan sekedar berkebutuhan apa? Air. Begitu juga beberapa ayat yang warka'u ma'ar rogi'in wasjud, itu bukan sekedar sholat itu bentuknya ruku atau sujud. Tapi sholat yang sempurna, yaitu dimulai dengan takbir, diakhiri dengan apa? Salam. Dan itu akhirnya butuh teladan, yaitu Rasulullah SAW. Kemudian di balik teladan itu ada ilmu diroya. Saya termasuk orang yang baca banyak tentang diroya. Karena korban bulian, jadi ulama itu saling membuli, saling mengerjain itu. Jadi suatu saat Nabi Musa itu tanya sama Allah, nggak terima. Memang Nabi Musa ini Nabi paling usil. Untung kita nggak jadi umatnya, kalau jadi umatnya ikut usil. Makanya kalau yang usil itu umatnya Nabi Musa, itu bukan Nabi Muhammad. Nabi Musa itu tanya sama Allah, ya Allah, kenapa engkau menjelaskan tentang engkau ada kata-kata la ta'khudhuhu sinatu wala naum, bahwa Allah itu Tuhan yang tidak terkena kantuk. Sinah itu kantuk, wala naum, dan tidak terkena tidur. Allah tidak jawab, tapi Nabi Musa disuruh megang kaca tipis itu. Pegang, Musa ini jaga. Ya Gusti, jaga, ternyata triut ngantuk gitu Pak Fathul Wahid. Langsung pecah. Kamu jaga gitu ngantuk langsung pecah. Bayangkan saya yang jadi Tuhan. Kalau ngantuk sedikit saja alam bisa rusak semua. Terus baru tahu dia, oh penting penjelasan sinatun, tidak ngantuk itu. Kalau rektor kadang-kadang ngantuk boleh Pak Fathul Wahid, enggak apa-apa ya. Karena tidak Tuhan, enggak apa-apa. Ngantuk ya enggak apa-apa, salah ya enggak apa-apa. Marah ya enggak apa-apa, karena bawahnya enggak berani negur. Yang enggak boleh salah itu anak buah. Saya ini kata pejabat UI itu Dewan Pembina, jadi memang berhak gojlok Pak Rektor dalam struktur. Itu kalau pakai struktur UI, kalau pakai struktur ulama lebih boleh lagi. Jadi diroyah itu penting, karena dengan diroyah itu yang disebut Quran datar, itu kemudian punya makna yang luar biasa. Tapi kalau kita tidak punya diroyah, maka kesannya Quran itu nyuwun sewu itu datar. Itu masalah besar bagi kita sebagai peneliti Quran. Makanya kadang-kadang itu butuh, tadi saya bilang sedikit provokatif. Karena diskusinya ulama itu juga dimulai dari provokasi. Saya sedikit cerita perdebatan ulama yang ekstrim. Mu'tazilah itu berpendapat Allah itu hanya menghendaki kebaikan. Karena Allah itu melarang keburukan. Kalau Allah menghendaki keburukan ini paradok. Bagaimana mungkin melarang tapi menghendaki. Jadi Mu'tazilah bingung kalau ngartikan ayat fayudillu wa mayasa wa yahdi mayasa. Terus kata Imam Sanusi itu pengarang kitab Ummul Barohin. Berdebat begini, kalimatnya begini.
Idzan waqa'a fi mulkihi ma la yuridu. Kalau kejelekan itu Allah tidak menghendaki, maka banyak di alam raya ini kejadian yang Allah tidak tahu. Jadi kalau Allah dilapuri, ya Allah di dunia banyak maksiat, waduh itu di luar kekuasaan saya, itu kan masalah ya. Nah, kadang-kadang jawaban provokatif gini itu bisa menghentikan lawan debat. Tapi kata Izzuddin bin Abdissalam yang punya gelar Sultanul Ulama, kamu jangan benci sama Mu'tazilah di konteks ini karena niatnya itu supaya enggak nisbatus syar'i ilallah. Supaya kejelekan tidak diisnadkan ke Allah, tidak disadarkan ke Allah. Itu juga ajaran Allah, ma'asobaka min hasanatin famin Allah, wa ma'asobaka min sayyatin famin nafs. Tapi ahli sunnah tetap saja berpikir khairihi wa syarrihi min Allah. Nah, tapi enggak boleh ditanyakan ya. Kalau kamu tanya ini tak cap jadi umatnya Nabi Musa, enggak boleh tanya bab qada qadar. Karena panduannya Rasulullah SAW ngendikane idza dzukiral qadar fa'amsiku. Kalau sudah diskusi qada qadar kamu harus diam. Yang bicara kriminal, pidana. Tapi saya memberi contoh betapa perdebatan di Roya itu penting. Nabi wa Khalilur Rahman Ibrahim itu juga sering debat malah sama Allah, enggak sama Pak Kores atau sama Pak Rektor enggak. Suatu saat Nabi Ibrahim itu mau meninggal, kata malaikat Israel, Ibrahim kamu mau meninggal. Enggak, saya tidak mau meninggal. Kenapa? Karena saya gelarnya Khalilur Rahman, kekasih Allah. Hubungannya apa? Ara'aita khalilan yumitu khalilah. Masa kekasih membunuh yang dikasih ini enggak benar? Malaikat kan enggak biasa debat. Naik Israel, tanya, ya Allah ini logikanya gini, ini gimana ini? Enggak pernah kuliah malaikat, enggak bisa debat malaikat. Allah itu enak saja jawabnya. Bilang ke Ibrahim, wa hal ra'aita habiban yakrahu ayalqa habibah. Masa katanya kekasih Allah ketemu kekasihnya enggak siap? Oh iya ya, mati enggak apa-apa, mati enggak apa-apa. Jadi kalau kamu takut mati itu belum kesayangan Allah. Kok takut semua toh? Padahal enggak kaya juga, enggak makmur juga, tapi takut mati. Nah, itu juga ada dialog. Sehingga ilmu ini menjadi hebat itu karena banyaknya dialog. Yang terakhir saya ini Sohibul Bait, jadi nanti Pak Kures yang ngertikan. Ya, saya hanya provokasi supaya nanti Pak Kures pakai ilmu yang kelas A, bukan kelas muhibban kata Pak Rektor tadi. Itu ya provokatif. Muhibbin itu sudah luar biasa. Kalau mustame malah turu terus ngantuk itu kalau di Indonesia. Muhibbin itu sudah luar biasa. Ada sekian debat-debat yang misalnya begini di tafsir Tobari. Kita sebagai penekun fikih, saya ini sudah menghormati jenengan, penekun bondak pokoknya kita ini penekun fikih. Itu yang namanya qasar sholat itu ya sholat rubaiyah dikosor menjadi sunaiyah, duhur menjadi 2, asar menjadi 2. Ya jangan ngosor maghrib jadi 1,5. Juga ngosor subuh menjadi apa? 1. Yang boleh dikosor itu yang sholat apa? Rubaiyah yang jumlahnya 4. Ini kalau nggak diajari ini bahaya ini, sudah pakai nama Islam terus ngosor sholat maghrib bisa repot. Tapi Imam Tobari ngendikan, apapun hebatnya mufassir itu dia terjebak oleh mindset fikihnya, karena dia fikih ya qasar itu qasrus sholat itu ya 4 menjadi 2. Tapi kata Imam Tobari dalam tafsirnya ini umut tafasir, nanti Pak Kures bisa menjelaskan. Enggak ada tafsir kecuali nginduk kitab namanya tafsir Tobari, umut tafasir. Itu digelari lam yu'allaf fil Islam misluh, enggak ada karangan sehebat tafsir Tobari. Kecuali Al-Misbah, tenang mawon tenang mawon ini Mbak Caca agak terima, saya ini kan Mbak Naswa agak terima itu. Ngelihat saya sama abahnya terus, ya kecuali enggak apa-apa, sudah ini tamu harus dihormati sudah kecuali. Saya rileks saja. Falaisa 'alaikum junahun an taqsuru minas shalah in khiftum ayyaftinakumul ladina. Itu kata Imam Tobari, qasrus salat menjadikan sholat 4 menjadi 2 itu ya bagian dari qasrus sholat. Tapi qasrus sholat itu bisa yang pernah wajib menjadi tidak wajib. Misalnya sholat itu wajib menghadap ke kiblat. Gara-gara kondisi darurat tidak wajib menghadap apa? Kiblat. Sholat normalnya enggak boleh gerak di atas 3 kali. Tapi gara-gara kondisi darurat boleh gerak di atas 3 kali. Itu juga qasrus sholat. Menjadikan yang wajib menjadi tidak wajib, yang pantangan menjadi boleh. Sehingga pesannya Mbah Mun, guru saya Kiai Maimun, juga pesannya Bapak, tafsir biarkan tetap tafsir, jangan mengganti kalimatun jami'ah atau lafdun jama' yang ada di Quran. Karena kalau tafsir membentuk nanti menjadi mudhoyik, mempersempit makna
Quran. Coba kalau sampean belajar tafsir ya ayuhan nas mesti ya ahla Makkah. Kok budu robbakum. Nah, kalau nuruti tafsir kan, oh ini perintah ke ahli Mekah. Saya kan orang Indonesia. Bisa masalah itu. Misalnya tahajud, wa minal laili fatahajjat bi. Fatahajjat ya Muhammad ya Rasulullah. Saya kan tidak Nabi Muhammad, berarti enggak kena perintah itu. Masalah besar itu. Jadi memang tafsir itu harus, tadi saya sudah matur Pak Quraisy, di pondok itu jarang orang nulis tafsir. Karena sudah diancam man fasarul Quran bi ra'yihi falyatabawa maq'adahu minan nar. Jadi nulis tafsir itu ya kayak pesen tiket. Enggak usah diteruskan. Nah, yang masalah itu bi ra'yihi, kebetulan Pak Quraisy baca banyak, saya juga baca banyak. Pak Fatul Wahid karena ingin naik kelas ya baca banyak. Nanti setelah enggak rektor ngiyai lagi Pak Wahid ini. Karena kecilnya tuh ngaji di bawah saya di Kudus di Muawanah. Saya enggak tahu kok jadi rektor. Enggak tahu, makanya dia tadi dalil-dalil kayak wong pinter gitu kan. Karena saya juga heran. Masa di depan Pak Quraisy, di depan saya tetap dalil itu luar biasa. Hebat itu, hebat. Luar biasa itu. Pokoknya hebat. Anda harus bangga punya rektor seperti ini, harus bangga. Ya gitu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Gus Bah. Mohon maaf Gus Bah, dalilnya kalau salah tadi. Selanjutnya kami mohonkan Prof. Quraisy untuk meneruskan ngaji barengnya. Ya, dipersilakan Prof. Quraisy. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Rektor yang saya hormati, Bapak-bapak, Ibu-ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tidak bisa seindah Gus Baha. Ini lain. Tapi baiklah. Nah, tadi kita disampaikan makna dari judul kita, gitu. Memahami Al-Quran dengan meneladan, tidak pakai i. Bagus. Saya juga waktu pertama lihat surat itu, saya bilang ini pasti kurang i. Baru saya tahu sekarang, oh memang disengaja i-nya dibuang. Tapi waktu saya renung-renung itu, saya ingin balik. Kalau di sini memahami Al-Quran dengan meneladan Rasulullah, bisakah kita berkata meneladan Rasulullah itu harus memahami Al-Quran? Karena kalau Anda tidak paham Al-Quran, Anda tidak bisa meneladan Rasulullah. Jadi lari di tafsir. Meneladani bisa menjadi sama dengan memahami. Memahaminya bisa sama dengan meneladaninya. Kenapa? Karena sosok Rasulullah itu adalah penjelmaan dari tuntunan Al-Quran. Sayyidah Aisyah berkata, kana khuluquhul Quran. Jadi kalau Anda mau faham Quran, lihat Rasulullah, bagaimana itu? Kalau Anda mau meneladan Rasulullah, fahami Al-Quran. Jadi dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Kita melangkah lebih jauh. Kalau kita merujuk ke Al-Quran, paling tidak, saya belum pernah meneliti semua kosakatanya, tetapi paling tidak ada 3 kata yang digunakan Al-Quran dalam konteks keteladanan.
Yang pertama, uswah. Yang kedua, qudwah. Yang ketiga, ittiba'. Kita tadi ayat yang dibaca, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Pada sosok Nabi Muhammad, pada kegiatannya, pada sunnahnya, pada gerak-geriknya, pada langkah-langkahnya, itu ada keteladanan yang kamu bisa ambil dari sana. Itu uswah. Yang kedua, itu di Al-Quran, kata qudwah, kita temukan ketika Allah membicarakan nabi-nabi sebelum ini, terus ada perintah kepada Nabi Muhammad. Ulaika alladzina hadallahu fabihudahum iqtadi. Iqtadi. Jadi bukan ta'assa. Kita, apa bedanya uswah dan qudwah? Kalau kita kembali kepada Al-Quran, uswah digunakannya untuk menggambarkan upaya meneladani sosok orangnya. Tetapi qudwah digunakan oleh Al-Quran untuk meneladani kandungan petunjuk, bukan orangnya. Beda kan? Sekarang kita mau bertanya, Nabi Muhammad tidak disuruh, kita pun tidak disuruh untuk meneladani nabi-nabi terdahulu. Tapi kita disuruh uswah, meneladani sosok ini. Kalau kamu teladani sosok ini, itu sudah kamu teladani Al-Quran. Nabi Muhammad itu nabi-nabi hebat-hebat, tapi ada dia punya kegiatan, ada dia punya sikap yang jangan teladani itu. Karena dia pakai qudwah. Nah, kita ambil contoh. Itu Nabi Ibrahim dinamai juga uswah. Tetapi laqad kana lakum fi Ibrahim uswatun hasanah walladzina amanu ma'ahu uswatun hasanah. Baru dia lanjutkan illa qaula Ibrahim. Kamu boleh contohi dia kecuali satu. Sudah dikecualikan. Kecuali apa? Dia setelah mengetahui bahwa ayahnya tidak mungkin akan beriman, dia masih mau doakan. Jangan tiru itu. Jadi tidak mutlak loh. Kita lihat Nabi Musa, hebat Nabi Musa. Tapi ada yang tidak bisa diteladani dia. Mau lihat contohnya, waktu dia kembali dari pertemuan dalam 2 tanda petik dengan Tuhan. Dia dapati kaumnya menyembah ijil, anak sapi. Dia marah, dia lempar itu al-alwah, dia tarik rambutnya saudaranya. Itu perlu diteladani atau tidak? Tidak. Dia katakan qudwah. Nabi Yunus. Kita lihat sekarang, kita disuruh tidak usah banyak masalah. Semua yang ada dipraktekkan oleh Nabi Muhammad, silahkan contoh. Itu sebelum kita jauh, kita pahami ini. Yang ketiga, ittabi'u. Apa itu? Ayatnya tunggu dulu. Fa'aminu bihi wattabi'uhu. Percaya pada, telah datang kepadamu seorang nabi yang ummi dan seterusnya, baru percayalah kepadanya dan ikuti dia. Hanya saja kita lihat ittabi'u itu beda dengan tabi'ah, itu beda dengan ittaba'ah. Kalau tabi'ah mengikuti, Anda bisa berkata, bayangan saya mengikuti saya. Tapi kalau ittaba'ah, itu bersungguh-sungguh kamu mengikuti. Nah, kenapa bersungguh-sungguh ya Allah? Bersungguh-sungguh mengikuti. Sebelum bersungguh-sungguh mengikuti, kamu harus bersungguh-sungguh memahami apa yang dikerjakan oleh Nabi Muhammad, baru kamu ikuti.
Jangan sampai itu kekhususan buat dia. Ada satu orang, ya, satu orang berkata, saya mau ikuti Nabi Muhammad. Bagaimana? Dia kawin banyak, saya mau kawin juga. Boleh enggak? Ibu-ibu boleh enggak? Syekh Ali Jum'ah, itu mufti Mesir, sekarang sudah pensiun. Dia katakan orang yang berkata begitu sombong dan bodoh. Dia sombong, dia mempersamakan dirinya dengan Rasulullah. Dan bodoh, dia tidak tahu mengapa Rasulullah kawin banyak. Jadi ittabi'u, pelajari bahwa ini demikian, tahu apa sebabnya begitu, baru ikuti. Karena ternyata kita, oke. Sebelum lanjut lagi, kita mau berhenti sejenak di sini. Kenapa Allah memerintahkan kita mengikuti sosok itu walaupun Anda tidak paham Quran? Ya kan? Karena sama dengan Quran. Saya mau cerita. Saya dulu waktu ujian PhD saya, sampai sekarang saya masih ingat satu pertanyaan dari penguji. Dia tanya begini, "Hei, coba terangkan pada saya makna hadis kuntu nabiyan wa adam bainar ruhi wal jasad." Saya telah dipersiapkan Allah menjadi nabi, sedang waktu itu Adam masih dalam proses kejadiannya. Jadi dalam dua tanda petik, Tuhan sudah punya rencana. Dia sudah siapkan segala sesuatu. Saya waktu ditanya itu tidak bisa jawab. Jadi, bagaimana? Akhirnya saya jawab begini. Saya merasa saya diilhami sesuatu jawaban. Saya jawab, itu persoalan metafisika. Tidak ada yang bisa jawab soal metafisika. Dia terus, itu guru saya masih hidup sampai sekarang, sudah tua. Istata'tal harab. Kamu berhasil menghindar dari jawaban. Setelah selesai beberapa hari saya berkunjung sama dia. Saya bilang, saya mau tahu apa jawabannya itu. Dia cerita panjang lebar. Dia cerita bahwa memang Nabi Muhammad sudah dipersiapkan oleh Allah sejak awal. Ini kesayangan saya. Ini saya akan didik sendiri. Ini saya akan pilihkan yang terbaik buat dia. Baru dia cerita, bagaimana itu? Kenapa ayahnya meninggal sebelum dia lahir? Kenapa begitu lahir lantas ibunya antar dia ke ini? Begitu dikembalikan meninggal ibunya. Kenapa dia tidak pandai membaca? Kenapa dia dilahirkan, tumbuh besar dari Mekah? Itu rencana Tuhan. Apa rencana Tuhan? Baru dia katakan, ada 4 faktor penting yang bisa membentuk manusia. Yang pertama, ayahnya. Ayah itu bisa membentuk. Yang kedua, ibunya. Yang ketiga, bacaannya. Yang keempat, lingkungannya. Allah tidak mau keempat faktor ini mempengaruhi Nabi Muhammad. Itu persiapannya. Jadi meninggal ayahnya, setelah selesai tugasnya membuai, ambil kamu tidak ada tugas lagi. Ibunya begitu ini, kasih yang lain, tidak ada pengaruh ibu. Itu. Jadi dia ingin mendidik. Itu sebabnya Nabi bersabda, "Adabani Rabbi fa ahsana ta'dib." Tuhan yang mendidik saya. Lulus ujian, oh ini sudah lulus nih, teladani aja dia. Tidak baca Quran, tidak mendalam pengetahuan tentang Al-Quran,
Teladani aja dia. Gimana? Nah, jadi beda dengan nabi-nabi yang lain. Pendidikan Tuhan terhadap Nabi Muhammad itu jelas sekali kalau Anda baca Quran. Ditegur, walau sudah baik. Karena dia harus memberikan yang terbaik. Baca itu. Sedang duduk, bertemu dengan tokoh-tokoh kaum musyrik Mekah, datang Abdullah bin Maktum, teriak, Nabi Muhammad, hei jangan, tidak begitu. Hanya mukanya masam, manusiawi. Tapi ditegur, abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Datang orang-orang munafik, minta izin, wahai Nabi, saya tidak bisa ikut perang. Nabi berkata, tidak usah, ditegur. Lima adzinta lahum hatta yatabayyana. Kenapa kamu izinkan dia pergi sebelum kamu buktikan bahwa kamu bohong? Hubungan dengan istri mengalah dalam apa sih istilahnya itu, Pak? Jadi Nabi ini pergi ke rumah salah seorang istrinya, agak lama di sana, dikasih madu. Pulangnya pergi ke rumah Aisyah atau ke Hafsah, terus kau punya mulut agak kurang enak nih, kamu makan apa? Ya, saya tidak makan apa-apa, saya cuma makan madu. Oh itu madu jelek itu. Terus dia, oke deh, saya tidak akan makan lagi di sana, tapi jangan bilang-bilang sama orang. Ditegur oleh Tuhan. Itu pengajaran. Jadi dibentuk. Teladani dia. Oke. Itu sebabnya laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Oke. Masih ada waktu? Aman. Kita sekarang yang diteladani itu Rasulnya atau orangnya. Kalau kita baca ayat ini, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah, dalam sosoknya sebagai Rasul, ya kan? Tetapi ada ulama berkata begitu, ini kan di Al-Quran juga ada dikatakan atau Allah memerintahkan qul innama ana basyarun mithlukum. Saya ini manusia seperti kamu. Dijawab oleh yang lain. Jadi dia bilang semuanya. Apapun. Wah. Beda pendapat ulama. Sahabat juga nanti kita lihat ada yang ini. Ada lagi yang berkata, bukankah Al-Quran menyatakan wa ma Muhammadun illa Rasul? Sama tadi yang dijelaskan Gus Bain. Apa tadi yang dijelaskan ini menyangkut oke deh, sebentar saya ingat. Saya bisa berkata mencela orang, siapa sih? Itu kan dia cuma pegawai rendah. Dia di samping pegawai rendah ada tugasnya yang lain. Bisa juga saya puji. Oh dia itu tidak lain kecuali penyair untuk menunjukkan hebatnya dia. Walaupun sebenarnya itu istilahnya dalam ilmu bahasa qasr idhafi. Yang penting. Beda pendapat ulama yang kita teladani itu dalam konteks kerasulannya. Ataukah dia sebagai manusia. Ada sahabat Nabi, pokoknya apa yang dilakukan Nabi Muhammad, kalau dia bisa lakukan dia. Nabi Muhammad pakai baju apa? Oh baju warna kuning, pakai warna kuning. Pakai sendal apa? Dia ikuti itu Abdullah bin Umar begitu. Oh dia ke masjid lewat jalan itu, dia sebenarnya rumahnya bisa langsung ke masjid sana, tapi karena Nabi Muhammad lewat sana, ini ada yang katakan. Kita harus lihat ini Nabi Muhammad.
ada dalam kedudukan sebagai Rasul, ada dalam kedudukan sebagai manusia seperti kita. Sehingga kalau merujuk kepada sahabat-sahabat Nabi, sebagian besar mereka itu membagi sosok Sayyidina Muhammad ini dalam beberapa bagian. Sekali dia sebagai Rasul. Sebagai Rasul apa? Oh, dia sholat subuh 2 rakaat. Ikuti dia. Kalau dia ke masjid di waktu subuh, sambil nunggu jemaah baring-baring di masjid, itu bagaimana? Diteladani juga atau tidak? Atau itu dalam kedudukannya sebagai manusia? Beda pendapat lah ulama. Ada ya, sampai sekarang itu ada kan ya. Nunggu ini. Ada yang enggak, itu kan Nabi capek nunggu. Senang makan paha kambing. Harus senang juga. Maka mereka bagi. Ada Rasul, ada mufti, ada hakim, ada sebagai personal. Sebagai personal ada yang khusus buat dia, ada yang kita bisa sama. Saya beri contoh. Hind suaminya, untuk ibu-ibu nih, bapak-bapak jangan marah. Dengar dulu. Ibu-ibu, kalau suami punya duit, kikir, boleh enggak dicuri duitnya? Bapak-bapak diam. Bapak-bapak diam. Nanti fatwanya dari Gus Baha. Ini perempuan datang, saya punya suami kikir. Dia tidak beri saya yang mencukupi kebutuhan saya. Nabi jawab, khudhi ma yakfiki wa waladaki bil ma'ruf. Ambil aja tanpa pengetahuan dia untuk keperluanmu. Tertawa semua. Tertawa semua. Tapi tunggu dulu, Bu. Tunggu dulu. Ini dalam kedudukan beliau sebagai mufti atau dalam kedudukan beliau sebagai hakim yang memutus perkara. Kalau sebagai mufti, ibu boleh ambil. Tapi kalau sebagai hakim yang memutus perkara, ini hanya khusus untuk kasus ini. Karena itu, kalau fatwa Nabi pasti benar. Tapi kalau ketetapan hukumnya benar secara formal, tapi belum tentu benar secara substansial. Ini sudah dibagi-bagi oleh ulama. Dari dulu, kata ulama-ulama kita, itu sahabat-sahabat Nabi sudah bedakan Nabi. Sering mereka bertanya, ini perintah Tuhan atau pendapatmu? Kalau perintah Tuhan, kami ana wa ta'ana. Tapi kalau pendapatmu, tunggu dulu. Ada seorang perempuan namanya Burairah. Dia sudah punya hak untuk berpisah dengan suaminya. Mughis. Dia merdeka, suaminya masih budak. Jadi dia mau tinggalkan. Suaminya Mughis ini datang pada Nabi. Wahai Nabi, tolong bujuk istri saya biar kita bisa hidup lagi bersama. Nabi, dia lihat ini si suami jalan di belakang istrinya menangis. Rasul bilang sama Al-Abbas, coba lihat itu cinta luar biasa. Nabi pergi kepada Burairah, Burairah, kembalilah hidup rukun lagi. Burairah bertanya, ini perintah atau saran? Kata Nabi, ya saya cuma saran. Kalau saran, saya tidak mau. Itu karena mama. Ya, jadi ini yang saya katakan, kita harus pandai-pandai. Jangan semua yang dilakukan Nabi, kita ini
Ada yang dilakukan berdasar adat istiadat masyarakatnya. Saya pernah ditanya, Pak Kuras kok enggak pernah saya lihat pakai kopiah putih? Saya bilang menurut saya ini lebih bagus dari kopiah putih. Kenapa? Ini adat kebiasaan bangsa saya. Allah memerintahkan kita melakukan ma'ruf. Jadi meneladani Nabi dalam pakaiannya bagaimana? Saya katakan, kalau Anda meneladani Nabi pada pakaiannya karena cinta pada Nabi, Anda dapat pahala bukan karena pakai, tapi karena cinta Anda. Karena Nabi juga tidak selalu pakai pakaian orang Saudi. Pernah pakai pakaian dari Mesir, pernah pakai dari Yaman. Jadi sekali lagi meneladani dengan sungguh-sungguh setelah kita memahami. Dalam konteks kehidupan bermasyarakat seperti itu. Seringkali perbedaan-perbedaan pendapat itu Nabi boleh, silahkan. Tidak usah bersikeras. Karena itu ada ulama berkata, sekarang kita ambil contoh yang paling populer. Salat, baca Fatihah. Pakai bismillah atau tidak? Ada yang berkata? Ya kan? Ada yang pakai bismillah. Ada yang tidak pakai bismillah. Ada yang bismillahnya ini. Okay. Ada yang kompromi imamnya. Ada yang ngelihat yang nugasin. Itu. Ini bagaimana ini? Yang mana yang diteladani? Ya kan? Ada ulama yang mentarjih. Oh ini lebih kuat. Itu lebih. Oke silahkan. Tapi ada ulama yang saya menganut seperti itu. Apa itu? Nabi mempraktekkan aneka praktek sehingga semua benar. Ini yang berkata baca bismillah, itu memang Nabi baca bismillah. Yang tidak baca itu memang waktu itu Nabi tidak baca. Jadi rukun kan? Tidak usah saling mempersalahkan. Itu teladan dari Nabi dalam kehidupan bermasyarakat. Bagaimana teladan dari Nabi dalam kehidupan masyarakat plural? Kita baca piagam Madinah, kita baca pelayanannya kepada non-muslim dan lain-lain sebagainya. Itu kita teladani Nabi. Jadi terus saya mau ambil kesimpulan supaya kita ada, saya masih ingin dengar dari Gus Baha sebenarnya. Saya ingin ambil kesimpulan. Anda mau teladani Nabi banyak sekali. Saya hanya 4. Upayakan meneladani Nabi dalam 4 hal itu. Apa itu 4 hal? Sifat-sifat mutlak yang ada pada Nabi. Apa itu? Sidq. Bersungguh-sungguhlah dalam segala kegiatan Anda. Benarlah dalam segala kegiatan Anda. 1. Yang kedua, amanah. Jujur. Dalam segala hal jujurlah. Yang ketiga apa? Fatanah. Cerdas. Pupuk kecerdasan spiritual Anda. Pupuk kecerdasan intelektual Anda. Pupuk kecerdasan fisik Anda. Banyak macam. Anda sudah meneladani Nabi begitu. Tidak usah repot ini, itu dan sebagainya. Apa yang terakhir? Tabligh. Sampaikan apa yang perlu Anda sampaikan. Ukur setiap ucapan, tulisan Anda. Apa ini lebih banyak mudaratnya dari manfaatnya? Atau tidak? Ukur, oh ini tidak ada manfaatnya. Tidak usah WhatsApp. Ya kan? Itu kita sudah teladani Nabi itu. Ukur akhlaknya. Ketahuilah bahwa sekian banyak
orang yang mencapai tingkat orang yang banyak puasa dan sholatnya karena akhlaknya. Itu kita teladani Nabi di situ. Daripada repot-repot segalanya, beda-beda. Itu praktis. Saya kira itu kesimpulannya dapat saya sampaikan. Baik, terima kasih Prof. Kures ya. Ngaji bareng ada moderator baru kali ini. Jadi Gus Bah ingin menambahkan? Langsung ya, langsung tanya jawab ya. Baik, Prof. Kures dan Gus Bah, mohon izin kita buka forum tanya jawab. Kita masih punya waktu agak longgar, lebih satu jam. Monggo Ibu Bapak yang ingin bertanya nanti tolong sebutkan nama dan kalau ada institusinya bisa disampaikan. Ya, singkat padat. Satu dulu, kita catat dulu. Kemudian kedua, ketiga pojok sana, keempat putri yang pakai jilbab, semuanya pakai jilbab. Ibu ya. Baik, silakan. Pertama tolong nama dan mungkin asal supaya nanti kepada siapa pertanyaannya. Duduk tidak boleh. Kepada saya ya, kepada Gus Bah dan Prof. Kures. Ya. Duduk boleh ya? Silakan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi. Perkenalkan, nama Al-Fakir Maulana dari Solo. Saya akan bertanya kepada Gus Bah. Niki Gus, sebagaimana tema hari ini memahami Al-Quran dengan meneladani Rasulullah. Kami sering mendengar pengajian Gus Bah, yang mana Gus Bah sering mengaturkan, sering berkata, semakin banyak ayat yang kita pahami, semakin kita dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kurang lebih begitu kalau salah nyuwun ngapunten. Atau bahkan Syekhona Maimun, Mbah Maimun menika juga dawuh, seberapa banyak kamu paham Al-Quran, maka sedekat itulah kamu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Pertanyaannya Gus, kami terutama kula mewakili anak muda yang awam, ini banyak yang tidak jebolan pondok pesantren, bahkan tidak tahu bahasa Arab, hanya bisa membaca terjemah. Lah ini sedangkan panjenengan sering dawuh kalau misalkan memahami Al-Quran itu harus malian bil Arabiyah, harus menguasai mufradat banyak bahasa Arab. Tapi kita ini juga pengen dekat dengan Allah. Pengen dekat dengan Allah. Nah, apakah kita boleh membaca terjemah sedangkan terjemah ini tidak bisa mewakili makna ayat itu? Ini yang pertama. Yang kedua, buatan berat yang kedua, yang ringan. Hari-hari ini lagi viral berita seorang Gus. Mohon izin. Yang mungkin berceramah dengan kalimat yang kurang baik, mungkin diniatkan guyon tapi malah melukai hati orang lain. Tapi Masya Allah Gus Bah guyon tapi tidak pernah melukai hati orang lain. Nah, pertanyaan saya Gus, ngapunten, karena ini pasti ke Gus Bah, tidak mungkin ke Gus Kures Shihab, tidak mungkin. Karena pasti Gus Bah. Sebenarnya sejarah panggilan Gus ini seperti apa gitu? Apakah hanya dimaknai Gus ini adalah anaknya Kiai terus dipanggil Gus, atau bahkan mantunya Kiai saja, kalau jenengan katanya Gus naturalisasi gitu. Atau Gus swasta atau apa itu. Atau bahkan bukan siapa-siapa kemudian bisa dipanggil Gus. Sehingga misalkan kita sekarang bisa ini berlomba-lomba menjadi Gus bareng-bareng. Jadi pokoknya lomba-lomba. Nah,
Dan apakah ini hanya di Jawa saja? Karena di Madura juga kami sering mendengar ada panggilan lora. Lah ini sejarahnya sebenarnya apa gitu loh. Apakah juga kalau sudah menjadi kiai tidak bisa menjadi gus lagi? Atau kalau sudah menjadi gus tidak bisa naik menjadi kiai? Gitu ya. Itu pertanyaan yang kedua saya. Dan Nyun Sewu, di zaman Rasulullah itu apakah putranya Rasulullah juga dipanggil gus? Kan juga tidak kan? Maka maka kalau gus ini tidak ada di zaman Rasulullah, berarti semua gus ini bid'ah gitu loh. Karena gus tidak ada di zaman Rasulullah. Ngeten nggih. Nggih, jadi intinya sejarahnya dan standarisasi gus itu apa yang orisinil gitu. Yang kalau misalkan di dunia, di Indonesia ini yang gus orisinil hanya jenengan, berarti semuanya palsuan gitu. Lah ini tentu bisa dijelaskan Gus. Ngapunten, matur suwun sangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Gus Maulana. Selanjutnya saya mungkin yang laki dulu ya, laki-laki nanti baru pindah ke sini. Silakan yang pojok ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Pak Rektor atas kesempatannya. Yang saya hormati Gus Baha, Prof. Quraisy. Saya Jamaluddin Ghaffur dari Fakultas Hukum UII. Ingin bertanya ke Prof. Quraisy dan Gus Baha. Saya sering mendengar salah satu isi pengajian dari Gus Baha itu bahwa fatwa dalam hukum sosial itu tidak pernah jelas begitu. Artinya ulama pasti akan berbeda. Gitu ya. Nah, kami kebetulan di Fakultas Hukum, Gus, seringkali ditanya orang juga gitu ya, soal bagaimana hukum sesuatu. Dan dalam konteks hukum memang teorinya dan pendapatnya juga beragam. Gitu ya. Nah, kadangkala permintaan pendapat itu tidak hanya sekedar untuk diskusi, tapi bahkan sampai menentukan nasib orang gitu. Ini dihukum atau tidak. Nah, sehingga mohon penjelasan dari Gus Baha dan Prof. Quraisy kira-kira bagaimana panduan dalam Islam di tengah keragaman pendapat fatwa itu dalam kita memberikan pendapat atau keterangan-keterangan tentang hukum-hukum tertentu yang memang secara ilmu itu sangat beragam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Gus Baha dan Waris, ini 4 atau 2 dulu aja ya, nanti baru kita lanjutkan biar nggak lupa ya. Ya, yang pertama Gus Baha, ini dari Gus Maulana tadi. Ini pertanyaannya, kan banyak yang tidak jebolan pesantren, tapi pengen dekat sama Allah. Boleh nggak baca terjemahan kira-kira gitu? Yang kedua tadi standar Gus yang orisinal ya. Kemudian yang kedua dari ini Gus Ghafur. Ini dosen dari Eva, ini untuk Prof. Quraisy dan Gus Baha. Ini panduan untuk memberikan pendapat hukum kira-kira gitu kan. Karena ada dosen hukum yang saksi ahli, ada yang ahli menjadi saksi. Jadi bedanya. Mohon berkenan dari Gus Baha ya. Ini yang provokatif dulu itu ya. Semoga diampuni oleh Allah Ta'ala. Begini, satu itu saya tidak medsosan, tapi ya dengar-dengar laporan macam-macam lah tentang sekian pihak itu. Begini, saya cerita ini biar sampean tahu bahwa Pak Rektor ngundang saya ini tidak salah. Kan? Memang benar-benar pemateri yang baik. Ya kalau kata Nabi Yusuf kan ini hafizun alim, orang harus zikru manaki binafsi, orang boleh cerita kelebihannya asal itu faktual.
Begini, suatu saat, ini cerita di kitab Ihya, suatu saat Nabi Musa itu sholat istisqa. Itu doa apa saja itu sudah dipakai. Enggak mandi, Nabi Musa loh. Enggak mandi, tetap enggak mandi. Kata Allah, inna fihim namaman, di komunitas Anda yang ikut sholat itu ada yang tukang adu-adu, namam, provokator. Maka kamu doa kayak apa tetap enggak akan saya ijabahi. Nabi Musa, ya gampang Gusti, tunjukkan orang itu siapa, nanti saya usir dari majelis. Jawabnya Allah itu lucu. Saya ini orang yang mengharamkan namam, mengharamkan namimah. Kalau saya menunjuk orang itu berarti saya juga namam. Intinya itu Allah terus mengabaikan sekian peristiwa namam. Jadi kalau pertanyaan provokatif terus kayak gitu tuh mesti diabaikan oleh Allah Ta'ala. Karena nanti repot itu. Repot. Memang saya termasuk Gus yang asli itu jelas kalau itu. Itu, nah ini Pak Fatullah tahu betul keluarga saya karena beliau orang Jepara ngajinya di Kudus. Ya, terus masalah fatwa tadi, fatwa sosial itu atau memahami pakai terjemah begini seperti yang dikatakan Pak Kures. Ada pegangan yang umum kayak sidik, amanat, tabligh, fatona. Itu memang lewat terjemah nggak apa-apa. Tapi ada terjemah yang nggak mengganti bahasa Arab. Misalnya kata sembahyang, mungkin perasaannya orang Bali sembahyang itu apa, perasaan kita sembahyang itu apa, itu kan subjektif. Misalnya begini, ada ayat yang agak sensitif. Ketika Anda salah paham dengan istri itu wadribuhun, fahjuruhunna fil madoji wadribuhun. Itu kan riskan betul. Maka pukullah istri kamu. Pukul itu kan konotasinya itu buruk. Tapi di semua tareh, saya bilang tidak sebagian, di semua tareh itu disebut dorban ghairu mubarrihin, mukul yang tidak melukai. Jadi orang Arab itu punya adat. Kalau kecewa itu dorobu bini'al wasau. Jadi mukul itu pakai kain, pakai kacu, pakai. Nah, di Jawa kata mukul itu ya mesti kekerasan itu. Nah, yang jenis ini itu riskan kalau dari bahasa Arab pindah ke Jawa. Jadi ada yang riskan, ada enggak. Nah, sebab itu saya sering bilang, saya ini kan belajar tafsir insya Allah lah, khatam. Cuma saya tidak suka nulis, karena sudah ada yang nulis. Karena saya nulis tetap saja dianggap top Pak Kures, jadi tidak usah nulis lah, sudah ada. Begini, yang penting saya menghormati beliau karena nulis khatam. Pentingnya nulis itu memang khatam, mulai awal A sampai Z. Pentingnya khatam itu apa? Di situ ada dialog. Ada dialog Allah sama nabinya, sama kekasihnya, bahkan sama musuhnya. Misalnya sama musuhnya. Itu Nabi Musa masih dibilangi sama Allah, faqula lahu qawlan layyinan. Ini penting saya utarakan. Nah, suatu saat Harun Ar-Rasyid ini didatangi ustadz, mungkin ustadz yang amatir lah, masih latihan ustadz, jadi masih ekstrim itu. Ya Amirul Mukminin, ini nasihun lak, famusyaddidun alaika, fala tajidanna fi nafsika aliyya syai'an. Dia sampai latihan bahasa Arab nanti Pak Rektor. Bukan Anda, Gus naturalisasi tadi, Anda. Saya akan memberi nasihat engkau, kemudian cara nasihat saya itu musyaddid, ekstrim. Maka jangan kamu anggap serius. Maksudnya jangan penjarakan saya ketika saya nasihat ke kamu ini kasar. Jawabnya Harun Ar-Rasyid itu langsung bilang gini. Bilang ya jahil, ini karena Arab. Orang Arab itu kalau ngomong jahil itu tidak sekasar yang kamu bayangkan. Karena makanya bahasa Arab itu susah. Saya itu, ini cerita ke Pak Kures, ini curhat, bukan cerita mufti curhat. Kiai Jawa kalau maknani wailak waihak itu ciloko kue. Padahal sering Nabi itu kalau kecewa sama seseorang bilang wailak sama waihak. Nah, akhirnya santri tanya, lo katanya Nabi itu halus sopan santun kok ngendikan wailak waihak, yang artinya itu celaka kamu. Ada orang tanya Nabi dan orang itu tidak paham. Nabi ngendikan apa? Sakilat ka umuk. Cek siale mbokmu dan anak kue. Diterangkan enggak paham. Tapi sarah-sarah kayak kitab Irsyadus Sari itu bilang gini. Kalimatu tarohumin wa talatufin. Ini kalimat yang orang Arab tuh merasa dekat sehingga bilang wailak. Tapi Kiai Jawa tetap saja maknani ciloko. Masalahnya di konteks itu yang dawuh itu Kanjeng. Nah, saya ngendikan ini orang Solo ini kan enggak apa-apa. Kayak bakat gitu aja terus orang itu. Nah, yang seperti ini enggak bisa dipindah ke terjemah. Dan itu saya teliti dari sekian tradisi, ya tadi kayak wadribuhun. Makanya terus ulama nyusuli dorban ghairu mubarrihin. Mukul tapi tidak melukai.
Karena orang Arab itu biasa kecewa mukul pakai peci. Tapi kalau orang Jawa nggak berbayang mukul. Kedua misalnya contoh mahar. Orang Arab kalau masih mahar itu banyak. Karena jumlah mahar banyak, kemudian setelah suami istri hubungan intim, setelah dicerai itu kadang kepikiran ngambil karena maharnya misalnya Alphard 1 miliar, gedung. Sehingga harus ada pelarangan mengambil ulang mahar. Wa in aradtum istibdala zawji makana zawji wa ataitum ihdahunna qintaran fala ta'khudhu minhu syai'a. Atakhudunahu buhtana wa itsmam mubina. Terus wa kaifa ta'khuduna? Mahar yang sudah kamu kasihkan jangan kamu tarik lagi. Wong kamu sudah hubungan suami istri kok maharnya ditarik lagi. Jangan. Kenapa ada kata jangan ambil lagi? Karena maharnya itu Alphard, gedung, uang 1 miliar. Dulu Pak Rektor ketika nikah itu seperangkat alat sholat, gak dilarang juga gak akan diambil. Artinya gini, gak mungkin andikan Quran turun di Indonesia ada kata fala ta'khudhu minhu syai'a. 100.000 seperangkat alat. Saya jadi kiai itu sampai bosan karena tiap nikahkan tuh maharnya seperangkat alat sholat. Itu kalau sudah nikah 10 tahun bentuknya sudah kayak apa ya? Itu nggak usah Allah repot-repot bilang jangan ambil lagi, jangan ambil lagi. Nah, itu kondisi yang antara kita dan tradisi Arab itu beda. Dan saya belajar tafsir sampai segitunya, makanya nggak salah lah kalau saya diundang itu nggak salah. Maksud saya yang naturalisasi tadi ya nggak usah diundang gitu maksudnya. Kalau nggak memenuhi kualifikasi tafsir loh ya. Ya karena kalau nggak memenuhi kualifikasi apa tafsir. Tapi jangan terus ngundang saya terus, nggak mau juga saya. Nah tadi yang pertanyaannya Pak dosen Pak Ghafur tadi. Nanti Pak Kores nambahin. Hukum sosial itu memang nggak pernah mengikat di semua sisi ya, karena memang patokannya itu begini. Saya ambilkan contoh di Quran ya, karena ini memang tema tafsir. Di hal-hal sosial itu kekasihnya Allah pun didhawuhi Allah begini. Wa in adri la'allahu fitnatul lakum wa mata'un lil akhin. Wa ma adri ma yuf'alu bi wala bikum. Jadi Nabi misalnya mau perang, misalnya perang apa ini. Allah terus bilang, "Muhammad, kamu tenang saja, pasti menang." Enggak. Karena kalau dibilang begitu nanti kendilnya Nabi atau keberanian Nabi dikira karena ada jaminan. Tetap. Sehingga nyuwun sewu Nabi juga pernah mengalami perang menang di Badar, pernah mengalami kalah di Uhud. Jadi di bab-bab sosial itu memang Allah membiarkan hukum sosial yang berjalan. Sampai Ibnu Khaldun ngendikan begini, saya masih ingat betul dan itu saya pegang. Nabi sebagai Nabi itu kena aturan hukum sosial. Meskipun beliau punya mukjizat kayak apa, ketemu orang harus santun, ketemu anak kecil harus sayang, ketemu orang sepuh harus hormat. Andai kan Nabi bisa terbang ke langit sekalipun, Mi'raj, tapi ketemu anak kecil nampar, ketemu orang sepuh ngeludahi, tetap gak diterima oleh publik. Walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min khawlik. Betapa pentingnya tata krama sosial. Kata Ibnu Khaldun, hadza Rasulullah man uyyida bil kauni kulli. Ini Rasulullah orang yang di backup sekian alam raya. Tapi sekali melanggar tata krama sosial, tetap lan faddu min khawlik. Orang akan bubar. Sampai ngegoskan saya, sekarang tak pisoi. Wah Gus apa Gus kok mison, mesti langsung gitu. Nah coba misalnya sekarang, nyon sewu, saya ngeludahi Pak Rektor, langsung dipecat saya. Artinya tatanan sosial, meskipun saya keramat. Makanya kata Ibnu Khaldun, hadza Rasulullah man uyyida bil kauni kulli law syaa. Ini Rasulullah orang yang bisa mengendalikan alam raya karena kekasih Allah. Itu saja kena aturan walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min khawlik. Kalau engkau salah tatanan sosial Muhammad, orang akan bubar. Nah maksudnya gini Pak dosen, kalau tatanan sosial gini, saya pernah ditanya oleh dekan Fakultas Kedokteran. Pas ada diskusi dengan ya tadi orang-orang medis, misalnya begini, itu misalnya nyun sewu, tapi gak usah dijiwai, gak usah kamu, udah dilupakan saja gak apa. Menyembuhkan orang koma itu baik apa tidak baik. Tapi misalnya orang ini kalau sembuh pasti bunuh lagi, pasti merkosa lagi. Terus kita gimana? Ngasih makan juga sama. Orang miskin nggak bisa makan, nggak bisa apa-apa, nggak bisa makan, nggak bisa apa-apa. Berkahnya nggak bisa makan, nggak bisa apa-apa, dia tidak nyuri, tidak bunuh, tidak merkosa. Dan orang ini kalau sehat lagi akan begitu lagi. Wajib ngasih makan dah. Itu mesti orang itu, weh, kasihlah kemanusiaan. Satu, jangan nanti kumat lagi. Jadi hukum sosial itu mesti mindsetnya ulama itu beda-beda. Saya sering matur ke Pak Quraisyah, saya itu pernah kata santri saya pernah katanya diundang ke Malaysia juga pernah katanya diundang ke Maroko. Saya bilang sudah yang kelas-kelas internasional Pak Quraisyah saya tidak usah.
Kenapa? Jawabannya sederhana. Nanti kalau saya sering keluar negeri, terus semua kiai seneng keluar negeri, terus yang ngulang pondok saya siapa? Terus gue iling-ilingan nak neng dunia ono kiai desa sing alim, kata saya maksudnya kiai desa tapi maca kitab ya cek bener rofa nasab. Tapi saya seneng sama kiai yang keluar negeri karena ini mewakili syiar. Saya seneng sama UI karena syiar gini. Tapi saya jangan disuruh jadi kiai di UI, nanti gajinya tetap. Kalau kiai kan sering dapat gaji min khaisul layah tasib. Kayaknya jumlahnya banyak saya maksudnya. Jadi yang hukum-hukum sosial tuh biarlah alam yang ya sudah setuju ya. Oh ya pokoknya gitu. Silakan Prof. Kures tadi terkait dengan pertanyaan panduan untuk memberikan pendapat, terutama pendapat hukum, panduan dalam Islam untuk memberikan pendapat, terutama pendapat hukum karena punya implikasi kepada misalkan yang menjadi terdakwa. Kalau pendapat hukumnya salah, jadi hukuman yang diberikan juga salah. Tampaknya seperti itu ya? Ya. Panduan Islamnya seperti apa, Pak Kures ya? Itu kan prinsipnya begini, jangan bicara kalau enggak tahu. Itu jawaban yang paling singkat. Oke, terjawab. Ya jawabannya itu ya. Baik, terima kasih Prof. Kures, singkat padat. Selanjutnya kita undang Ibu yang bertanya mulai dari Ibu yang depan, kemudian yang kedua nanti yang tengah ya. Ibu dulu yang depan, yang pojok depan. Mohon dibantu panitia untuk mikrofonnya. Loh, Ibu yang depan sini ya. Oh, udah di sana ya. Udah nggak apa-apa. Kita izinkan Bu ya, diikhlaskan ya, Ibu ya. Nanti ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada Gus Baha juga Prof. Quraisy Shihab yang saya hormati. Perkenalkan saya Uswatun Hasanah dari Magelang, ibu rumah tangga biasa ya Pak ya. Alhamdulillah pada kesempatan ini saya bisa bertemu langsung dengan Gus Baha juga Quraisy Shihab ya, Profesor Quraisy Shihab. Nggak sia-sia tadi saya dari Magelang berangkat jam 7 sampai sini alhamdulillah nih. Syukur alhamdulillah saya bisa ada kesempatan tuh bertanya langsung ya. Langsung aja pertanyaan dua mau ketemu ya. Pertanyaan yang pertama dalam Al-Quran itu ada kata-kata, ada ayat la yamassuhu illal mutahharun. La mutahharun di sini ada yang mengatakan suci tidak hanya hadas besar aja. Misalnya pegang Al-Qur'an. Loh, wis ngentot kok maca Qur'an, saya tegur gitu. Sing mesti ke suci atine, ora popo. Katanya ginilah. Ini apakah ini termasuk meneladani Rasulullah? Nah, ini pertanyaan saya ini yang pertama, apakah suci di sini harus hadas besar, hadas kecil, atau cukup hadas kecil aja gitu. Terus yang kedua, maaf ini ya, kebanyakan kan para kiai atau yang lain itu kan istrinya lebih dari satu. Nah, maaf ini ya, agak ekstrim juga ya. Dengan alasan itba Rasul lebih dari satu katanya gitu. Lah, apakah ini termasuk mempunyai istri lebih dari satu itu termasuk meneladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, gitu ya. Saya kira cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami catat Ibu. Selanjutnya kita mohonkan yang ya, 3 nggak apa-apa tapi pendek-pendek ya. Silakan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dewi, istri dari Bapak Thoriqul Huda dari Fakultas MIPA. Begini, Al-Quran agar tidak datar, itu kan katanya Al-Quran bisa menjadi asyifa, petunjuk, solusi dari semua persoalan hidup kita. Itu caranya bagaimana? Karena kebetulan saya memang dari sama seperti Gus yang di Solo tadi, orang biasa bukan dari pondok. Dulu saya pernah punya persoalan kesehatan, saraf kejepit. Kemudian saya membuka Al-Quran dengan acak.
Sebelumnya saya sholat taubat, kemudian saya buka ketemu surat Asy-Syu'ara ayat 19 yang artinya ketika kamu marah segera memberi maaf. Dan waktu itu saya bingung, orang saya minta asyifa kok jawabannya seperti itu gitu. Ini implementasinya bagaimana? Tapi saya hanya menzikirkan ayat yang saya dapat itu sampai kurang lebih 2 minggu Allah memberikan saya petunjuk. Saya diberikan persoalan anak, persoalan suami. Ini loh ketika kamu marah, kamu harus segera memberi maaf. Dan ketika saya kurang lebih 2 bulan memperbaiki diri, saya tidak pernah marah. Alhamdulillah Allah ridho, saya sembuh dari saraf kejepit. Dan terus saya keterusan saya keterusan membuka Al-Quran ketika saya punya persoalan apapun. Bahkan ketika saya ada persoalan dengan suami, saya membuka Quran secara acak, kemudian saya menemukan surat Al-Hajj ayat 19. Inilah 2 golongan mukmin dan kafir yang bertengkar. Saya lanjutkan ya. Mereka bertengkar tentang Tuhan mereka. Bagi orang-orang yang kufur dibuatkan pakaian dari api neraka, ke atas kepala mereka akan disiramkan air yang mendidih. Sewaktu saya dapat ayat itu tuh saya langsung makjleb gitu. Saya nangis, ya Allah, ini yang kafir siapa? Tapi di situ saya pokoknya, oh semuanya saya yang salah, saya yang harus memperbaiki diri. Nah kebetulan kurang lebih 1 minggu suami itu sering lihat YouTube Gus Baha. Alhamdulillah tiba-tiba cerita, Bun, saya dengar Gus Baha tuh intinya ada begini. Jadi saya, loh itu sama seperti ilmu yang saya dapatkan, cuman beda orang. Ternyata kita mendapatkan ilmu tapi beda-beda gitu. Nah ternyata saya merasakan bahwa Al-Quran itu bisa menjadi asyifa, bisa menjadi petunjuk persoalan saya. Nah apakah, pertanyaan saya itu apakah cara ini betul, benar? Kalau untuk orang awam di sini, kalau kayak Prof. Quraisy sama Gus Baha kan ahlinya gitu, ahli tafsir gitu kan, mudah gitu menghadapi persoalan. Kalau orang awam seperti kita, bagaimana biar kita itu hidup tetap tenang ketika menghadapi persoalan, bahagia menghadapi persoalan. Mungkin begitu saja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Dewi. Sekalian satu lagi Ibu yang pakai jilbab hitam ya. Ya. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, jika tadi saya tidak salah dengar ya, bahwa Prof. Quraisy mengatakan bahwa Rasulullah penjelmaan Al-Quran begitu. Nah, yang hanya Mohon sedikit maaf, yang Ibu, saya nama Bu. nama saya Lis dari Magelang. Lis, Ya, Lis, ya. ya. Nah, yang sedikit saya pahami, hanya sedikit saja, yaitu kalau Al-Quran itu kan kalamullah ya. Terus kalau Rasul itu adalah penciptaannya. Nah, apakah penjelmaan ini dikatakan sepenuhnya atau mutlak, atau sebagian saja, atau yang seperti apa penjelmaannya ini? Nah, itu saja yang ingin saya tanyakan. Mohon maaf sebelumnya. Jazakumullah khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu untuk pertanyaannya. Saya ulang Gus Baha dan Prof. Quraisy. Yang pertama Ibu tadi dari Magelang menanyakan terkait dengan ayat la yamassuhul Quran illal mutahharun. Kemudian yang kedua dengan argumen ittiba Rasul istrinya lebih dari satu. Itu gimana Gus tadi? Itu yang kedua. Ittiba Rasul itu seperti apa? Kira seperti itu. Kemudian yang dari Bu Dewi tadi terkait dengan
apakah tafsir Al-Quran sebagai asyifa itu seperti apa? Kira-kira gitu. Kemudian yang ketiga terkait dengan tadi Rasul sebagai penjelmaan Al-Quran. Ya, penjelmaan ya tadi. Ya, kita mohonkan Prof. Kures atau Gus Badul. Ya, kedua. Ya, monggo. Ya. Ini jawab yang kok tadi kok tersangkanya hanya kiai, rata-rata kiai itu istrinya. itu selera lelaki bukan selera kiai itu. Karena itu di Arab itu banyak yang enggak kiai, istrinya juga. Begini ya, jadi tadi seperti yang dikatakan, ini agak serius, tapi ini bisa menjawab semuanya. Agak saja, bukan serius banget, tapi agak serius, tapi bisa menjawab semuanya. Begini, ini saya hafalkan bukan berarti saya pinter, enggak. Memang ini konstitusi keilmuan, jadi saya hafalkan. Dalam kitab Said Muhammad, termasuk ulama modern yang barusan wafat, beliau kenal sekali sama Said Muhammad bin Alawi. Dalam kitab Manhajus Salaf fi Fahmin Nusus. Nanti ini kelihatan semua bisa menjawab. Wa kanat sunnatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu yat'amu ma yajiduhu fi ardi wa yalbasu ma yajiduhu wa yarkabu ma yajiduhu. Terus di situ disimpulkan famanis ta'mala syai'an ya, atau famanis ta'mala ma yajiduhu fi ardi fa huwa al-muttabi' lis sunnah. Kama annahu hajjal baita min madinati nafsi. Faman hajjal baita min madinati nafsi fa huwa al-muttabi' lis sunnah. Begini, nanti ini menjadi konstruksi utuh ilmu tafsir. Nanti setelah ngaji ini Pak Rektor sah jadi kiai, karena ini sudah cukup lah untuk jadi kiai. Syaratnya jangan jejer saya. Nyari ibu-ibu atau mak-mak yang jadi korban latihannya, tapi jangan saya. Begini, misalnya tasaddaqa Rasulullah bidinarin. Nabi tentu zaman itu adanya dinar, gak ada rupiah, gak ada dolar. Itu zaman itu Imam Syafi'i langsung digenti, bisa manen, pakai alat tukar. Sehingga ketika kita sedekah pakai rupiah, itu juga niru Nabi ketika beliau pakai dinar atau dirham. Karena sama-sama ini alat apa? Tukar. Tasaddaqa Rasulullah biso'in min tamrin, tasaddaqa Rasulullah biso'in min akid. Nabi sedekah pakai kurma. Sudah kita ganti saja, pakai makanan pokok. Sehingga kita sedekah pakai apa? Beras. Sebab itu kata Imam Syafi'i, yang wajib dizakati apa? Ya kuti ahlil balad. Bukan niru nas yang zaman Nabi. Nabi zaman Nabi ya yang disebut ya makanan-makanan Arab. Tapi semua ulama sepakat beras itu harus zakat. Karena ini kuti ahlil balad. Padahal Nabi gak pernah menzakati apa? Beras. Nabi karena posisi di Madinah, mikotnya dari Dzul Khulaifah yang sekarang disebut Bir Ali itu. Tapi orang Mekah meskipun ikut Nabi, mikotnya misalnya kamu sedang di Mekah, ya mikotnya ke Tanim atau ke Jirona, atau orang Mekah sendiri nafsu Makkah di bab haji. Intinya itu tidak karena memaksakan ikut Nabi, terus orang Mekah mikotnya dari mana? Bir Ali. Jadi hal-hal seperti ini itu di ranah ilmu tafsir sudah lazim. Nah begitu juga tentang poligami, saya sering cerita, kalau kamu tidak berani poligami, jangan lalu nggak tahu logika poligami. Saya termasuk umat yang saya yakin husnudzon dicintai Rasulullah SAW. Karena saya itu sinau lama, bukan ingin jadi rektor, bukan, memang sinau untuk sinau. Juga nggak ingin jadi ketua MUI, ya enggak, sinau untuk sinau. Saya itu kalau di rumah, niru Pak Kures, bikin teh sendiri, bikin kopi sendiri, karena saya ingin nggak terlalu dihormati. Saya tuh kesini tadi ya sama anak saya, pokoknya saya seneng hidup kayak umumnya orang. Begini, kalau Anda tidak berani poligami atau suka poligami, Nabi itu oke sebagai percontohan, tapi sadarlah kamu itu tidak Nabi. Begini, saya sering bilang begini, Nabi itu orang baik. Berarti kalau punya istri satu, membentuk orang menjadi baik. Kalau membentuk orang baik satu baik, bentuk dua ya lebih baik, bentuk tiga lebih baik. Kebalikannya kita, atau kamu lah kalau bahasa kasarnya itu. Satu istri saja kamu bentuk dari baik menjadi tidak baik. Lah kalau dua malah kayak apa? Kalau tiga malah kayak gitu aja. Jadi fikihnya kadang-kadang orang baik itu nggak bisa ditiru karena tadi nolong orang baik satu baik, nolong dua lebih baik, nolong tiga. Tentu Nabi hubungannya dengan istrinya posisi yang membentuk, yang nolong, yang menjadikan solihah, yang menjadikan lebih baik. Tapi Pak ini apa ada jaminan seperti itu?
Tapi ya jangan bilang, kalau gitu gak usah poligami, jangan. Wajah-wajah gini kan riskan yang lebih buruk misalnya. Ya sudah begitu saja. Ya, jadi menurut saya itu makanya ini pentingnya fikih. Ada illatul hukmi. Ada logika apa? Jadi makanya ketika saya bilang orang yang suka humanisme, jangan terus anti perang. Meskipun kita nggak suka perang, suka damai. Saya Pak Quraisy suka damai, tapi jangan anti perang. Karena apa? Andai kan zaman kita dijajah kolonial Belanda, Jepang, terus kemudian kita bilang perang itu haram. Terus sama londo monggo derekaken. Ketemu Jepang ya monggo, kan ini lucu. Artinya gini, cerita-cerita perang Nabi itu secara akademik ada konteksnya, yaitu mempertahankan apa? Tapi jangan karena Nabi pernah perang, pokoknya yang benar itu perang, damai itu tidak ada hadisnya. Yang nggak ada itu bacaan kamu, bukan hadisnya. Ya jadi kira-kira gitu. Jadi yang wilayah Mas'ulil Mutahharun tadi saya sudah mandatkan ke rektor, itu wilayah sensitif. Ada yang bilang ini urusan NU dan MZU kata Pak Rektor. Ya lagi-lagi itu urusan tafsir ya. Wilayah Mas'ulil Mutahharun itu tidak boleh megang mushaf kecuali yang suci. Nah tentu konsensus banyak ulama suci itu ya bisa suci dari hadas besar, hadas kecil, bahkan suci dari hati-hati yang kotor. Tapi ada yang bilang sekedar Islam itu sudah bukti suci. Itu wilayah-wilayah tafsir, tapi tetap saja tafsir ini tidak menggantikan teks yang ada di Al-Quran. Misalnya begini, saya sudah nggak punya hadas besar, nggak punya hadas kecil. Tapi terus saya megang Quran, pas saya sedang marah sama Anda. Mungkin Allah juga nggak suka. Karena saya baca, Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Ingatnya kamu, min syarri ma khalaq itu kan. Saya berlindung dari Allah, dari makhluk-makhluk terjelek, karena sedang marah. Makanya kalau sedang marah sama istri, jangan baca surat itu. Pasti min syarri ma khalaq, oh yang di rumah itu. Sebab itu ngendikane Nabi ini Pak Quraisy pasti hafal hadis itu. Iqra'ul Qur'an ma'talafat qulubukum. Kamu baca Quran ketika hati kamu itu stabil. Karena kalau tidak stabil, aduh ya musuh kamu. Min syarri ma khalaq, istri kamu itu kan terus korbannya banyak. Pokoknya kalau sedang tidak baik-baik saja tidak usah baca Quran dulu. Waras dulu baru baca Quran. Ya kira-kira gitu, nanti yang edisi yang lebih paras Pak Quraisy yang ngendikan ini. Monggo. Ya itu Asifah ini. Jadi yang pertama terkait dengan la yamassuhu illal mutahharun, kemudian yang kedua ittiba Rasul tadi sudah dijawab oleh Gus Bah, terus Quran sebagai asyifa, kemudian yang selanjutnya terkait dengan Rasul sebagai penjelmaan Al-Quran. Ya. Satu hal dulu yang kita perlu sadari, bahwa Al-Quran itu bisa mengandung banyak penafsiran. Karena itu sulit diterjemahkan. Yang kita bisa lakukan penjelasan umum tentang kandungan maknanya. Kita ambillah misalnya perintah wudhu. Wamsahu biru'usikum. Baknya saja itu sudah macam-macam artinya. Demikian juga yang lain. La yamassuhu illal mutahharun, banyak pendapat. Boleh jadi apa yang saya anggap benar, Anda anggap tidak benar. Ya kan? Itu orang Syiah berkata yang berhak, sebagian mereka ya, yang berhak memahami dan bisa memahami Al-Quran itu hanya Ahlul Bait. Karena apa? Al-Quran berkata, innama yuridullahu yudhiba ankumur rijsa ahlal bait wa yutahhirakum tathira. Ada yang berkata al-mutahharun itu malaikat. Jadi bisa beda-beda. Saya ingin dari sini kita mengambil suatu pelajaran. Bahwa bisa jadi dalam rinciannya kebenaran itu beragam. Mazhab yang berkata seluruh kepala harus itu benar buat dia. Yang berkata sebagian benar buat dia. Karena memang
Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendaki kita berbeda. Jangan anggap Tuhan mau kita itu bersatu semua sama. Kalau dia mau kita bersatu semuanya, dia tidak turunkan Al-Quran seperti ini. Dia tidak jadikan Nabi itu seringkali berkata, kamu benar, kamu benar, kamu benar. Ini prinsip yang harus kita pegang. Sehingga kita bisa rukun, oh Anda juga benar. Sama itu contoh populer, gajah itu bagaimana? Yang pegang belalainya, semuanya bisa benar. Itu satu. Seperti halnya, saya masuk ilmu. Itu saya kira pertanyaan pertama sudah terjawab, ya. Syifa. Saya tidak pakai itu. Ada orang mungkin berkesan begitu, tapi itu di Sulawesi Selatan, saya tidak tahu di Jawa. Itu kalau mau cari nama anak, itu buka Quran, kata pertama yang ditemukan itu dia anaknya. Jadi di sana ada namanya Sarik. Karena dia baca Sarik wa Sarikatu, ya toh. Ada yang itu tidak dia namanya dolim. Dolim, ya toh. Itu tidak diajarkan oleh Nabi. Kita disuruh faham Al-Quran, bukan acak buka begini dan sebagainya. Tidak benar itu. Penjelmaan. Oh iya. Saya kira kembali seperti tadi. Kita ingin fahami Al-Quran, lalu kita wujudkan pemahaman itu dalam kegiatan kita sehari-hari. Itu namanya kita menjelmakan. Nah, dan karena kembali lagi, karena pemahaman bisa beda-beda, maka toleransilah orang yang berbeda. Kita bisa bicara banyak soal ini, tapi saya akan ambil secara singkat. Kita di Indonesia, kita beda-beda kan? Tapi ada yang mempersatukan kita. Lebih-lebih umat Islam, ada yang mempersatukan. Yang mempersatukan kita di Indonesia itu ketuhanan yang Maha Esa. Iya kan? Semua kita. Yang mempersatukan umat Islam itu tauhid. Kemarin saya ada hadir satu diskusi, ada yang berkata begini Gus Baha, yang tidak sholat itu kafir. Saya tanya dia, bagaimana caranya orang masuk Islam? Dia bilang 2 kalimat syahadat. Kalau seandainya dia ucapkan 2 kalimat syahadat setelah subuh jam 8 pagi. Dia meninggal jam 11.30 sebelum zuhur. Dia dinilai muslim atau tidak? Dia muslim. Sholat tidak menjadikan orang kafir. Dia menjadikan berdosa besar. Ya kan, itu satu. Yang mempersatukan kita itu ketuhanan yang Maha Esa sebagai bangsa. Penafsirannya bisa beda-beda. Jangankan antara Muslim dan Kristen, antara Muslim aja penafsiran ketuhanan yang Maha Esa itu sudah beda. Nah, bagaimana caranya kita mewujudkan, menjelmakan ini? Mari kita bersangka baik pada Tuhan. Saya beri contoh. Saya mengundang 10 orang ke rumah saya. Saya kasih alamat. Silahkan datang jam 12 siang kita makan siang. Tibalah 3 orang sebelum jam 12. Welcome, ahlan wa sahlan. Tiba 5 orang terlambat. 2 orang tidak mau datang. Yang 5 orang yang terlambat ini sebenarnya dia mau datang tetapi terlambat sudah karena sesat jalan. Dia datang pada saya, apa saya tolak dia? Saya kata, sudah pergi. Atau saya kata, kenapa lambat? Kata saya mau datang Pak, saya tidak tahu jalannya kesesatan. Tidak mungkin saya tolak. Nah, begitu juga Tuhan menurut hemat saya. Kita antara sama Muslim, boleh jadi kita salah jalan tuh. Orang Kristen juga
Kita nilai salah jalan, dia nilai kita salah jalan. Oke deh, tidak usah bertengkar. Kita nanti, Tuhan lebih tahu dari kita. Tuhan maha baik. Dia bisa memaafkan orang yang bersalah. Apalagi orang yang mau pergi tapi salah jalan. Itu titik temu kita. Itu salah satu bentuk dari penjelmaan kalimat tauhid itu. Kalau Anda mau bertengkar, Mu'tazilah dengan ini punya sifat atau tidak sifat, banyak sekali. Bisa salah, tapi Tuhan maha pengasih, maha penyayang. Jadi penjelmaannya seperti itu. Selama itu dimungkinkan oleh kata Al-Quran, oleh ayat Al-Quran, kita terima aja walaupun kita beda pendapat. Sebab kalau tidak, bertengkar tidak ada habisnya. Saya kira itu menyangkut penjelmaan. Baik, terima kasih Prof. Quraisy. Gus Pak, Prof. Quraisy, satu sesi lagi dibolehkan? Cukup ya? Oh, cukup ya? Kita Cukup. sampai setengah 12 kan? Ya. Oke, kita sampai setengah 12. 2 pertanyaan gitu nggak apa-apa ya. Tapi singkat padat Ibu Bapak. Singkat padat, setengah 12 kita. Oh, maaf. Oke. Oke. Masih? Oke. Ya. Baik Ibu Bapak, 2 pertanyaan singkat padat ya. Saya yang belakang sana pakai peci ya. Bentar. Ya, yang Anda ya, 1. Kemudian Ibu sana 1 ya. 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 Baik, mungkin singkat padat mohon izin ya. 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 Ya, mungkin bisa dibantu mikrofon. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Indra Lukman dari Universitas Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember. Di sini saya ingin bertanya terkait bagaimana bagi umat yang awam untuk mengkontekskan atau merelevansikan sebuah ayat pada fenomena yang terjadi di era modern ini, Gus. Saya ingin bertanya ke Gus Bahak serta Gus Kiai Prof. Quraisy Shihab, yang dimana fenomena ini yang saya kaji terkait fenomena Down Syndrome, yang dimana Down Syndrome ini merupakan sebuah kondisi ketika kita berada di depan orang lain itu kita merasa baik-baik saja, namun sebenarnya kita itu dalam tekanan batin yang sangat luar biasa. Nah juga saya menemukan ayat yang dimana terdapat pada Quran surah Al-Baqarah ayat 42, yaitu wala talbisul haqqa bil batili wa taqtumul haqqa wa antum ta'lamun, yang dimana janganlah kamu campur adukkan kebenaran dengan kebatilan dan jangan pula kamu sembunyikan kebenaran sedangkan kamu mengetahui. Bisa dibantu mikrofonnya agak jauh sedikit karena kami nggak dengar. Ya, jangan terlalu dekat ya. Ya. Oke. Ya. Jadi bagaimana kita cara mengontekskan ayat Al-Quran dengan fenomena yang terjadi di era modern ini, Gus? Mungkin itu saja. Kontekstualisasi, baik. Kita cara kontekstualisasi ayat Al-Quran gitu ya. Oke. Dalam sebuah permasalahan. Ya. Baik, terima kasih. Pertanyaan satu lagi, Ibu, ya sana ya. Singkat padat, mohon menyebut nama ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Esti Wahyuni. Saya dari Lombok. Udah ya. Saya dari Lombok, Gus. Ini pertanyaan untuk Gus Baha. Gus, saya sekitar 3 bulan yang lalu saya pergi menghadiri akad nikah di bawah kaki Gunung Rinjani. Di sana orang tua mempelai perempuan tidak mengizinkan anaknya untuk tidak akad dengan cara Rasulullah. Baik akadnya, baik bahasanya, baik caranya, semua dipisah.
Tapi karena mempelai laki-laki tidak mengerti, akhirnya sampai sore diajarkan, lalu diajarkan dengan baik, akhirnya ditunda karena tidak sesuai dengan tata cara Rasulullah dulu. Itu namanya desanya sembelih kalau nggak salah. Jadi kami pulang dengan akhirnya batal acara itu. Itu yang pertama, Gus. Ini untuk Profesor Tuan Guru Tuan Guru Quraisy Shihab. Saya sungguh penggemar berat sampean, Prof. Untuk Prof Quraisy Shihab, apa yang sebaiknya dalam rumah tangga? Apakah tetap bertahan dalam pernikahan atau tetap bertahan dengan kesabaran, dengan harapan bahwa suatu hari suami akan menjadi lebih baik atau tidak begitu. Tetapi apakah bertahan dan tidak itu, maksudnya bertahan sampai mencapai titik lelah atau bertahan dengan penuh harapan tentang perubahan itu. Ini terakhir untuk Gus Baha. Ayah saya 76 tahun, Gus. Dia penggemar berat Gus Baha juga. Sebaiknya mungkin kalau di YouTube jangan terlalu banyak bahasa Jawa. Karena bapak saya itu penonton terus setiap saat. Meski adik saya lulusan Al-Azhar Kairo Mesir, dia juga menerjemahkan apa yang Gus Baha bilang. Tetapi ayah saya bilang kurang lucu dibanding dengan Gus Baha. Jadi mungkin sebaiknya dikurangi bahasa Jawanya. Jadi kami yang dari luar Jawa ini, ayah saya terutama bisa ikut ngaji. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Pertanyaan untuk Gus Bah dan Prof Quraisy, kontekstualisasi ayat Al-Quran. Kemudian yang untuk Gus Bah ini terkait dengan pernikahan tadi, bertahan atau seperti apa. Kemudian yang untuk Gus Bah lagi ya, tadi saran. Baik, mohon dipersilakan Gus Bah. Ya. Nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi siapa? Mbak Esti siapa? Esti Wahyun. Lombok ya? Oh ya. Jadi begini, kalau nikah itu tidak harus memaksakan persis seperti yang dipraktikkan Rasulullah SAW. Itu harus diberi pembelajaran. Dulu itu ada sahabat namanya Abdurrahman bin Auf. Itu lapor ke Nabi ya setelah nikah. Beberapa sahabat juga menikahi perempuan yang di luar panduan Nabi. Jadi Jabir itu anaknya Abdullah, punya saudara putri banyak. Dia tahu kalau panduannya Nabi itu halla bikron tola ibuha wa tola ibuk. Ya kalau kamu nikah bisa mungkin tuh yang perawan. Karena perawan itu masih lucu. Kalau sudah mama kan wah garang misalnya. misalnya. Tola ibuha itu bisa lucu, bisa mula abah. Kalau mama diajak mula abah kan mintanya mahal-mahal. Kalau masih perawan mungkin balon 10.000 sudah cukup itu. Dan Nabi memang ngendikan halla bikron tola ibuha wa tola ibak. Terus sampai ngendikan fainal jariyah ardolil yasir. Karena kalau fainal bikro itu ardolil yasir. Kalau masih perawan itu sedikit-sedikit harta sudah cukup itu. Kalau sudah mak-mak kayaknya alhamdulillah tidak cukup. Tapi tidak cukup itu jaga bagus. Ini bukan menghina mak-mak, justru bagus. Uang kebutuhannya banyak, udah dikasih sedikit, memang harus dikomplain itu, memang harus dikomplain. Nah begini, ternyata Jabir ini menikahi janda. Ketika nikahi janda, Nabi tanya, kenapa engkau nikahi janda? Panduan saya itu perawan. Saya punya saudari, putri-putri banyak. Makanya saya enggak mau nikahi perempuan yang seumuran dengan saudara-saudara saya. Tapi saya nikahi perempuan yang bisa mensisiri adik-adik saya, bisa merumat. Terus Nabi bilang, ahsanta asobta. Oke, kamu benar. Itu bukti bahwa di hal-hal sosial itu yang dikenal Nabi itu bisa dinego, bisa dinego. Jadi beberapa sahabat juga nikah, enggak dihadiri Nabi, bahkan Nabi taunya terlambat. Ada sahabat matur, loh kamu kok tersenyum-senyum kenapa? Habis nikah ya Nabi. Terus, kam sukta ilaiha, kamu ngasih mahar berapa? Wazna nawatin min dahabin, ini sekitar gini. Terus Nabi ngendikan, aulim walau bisatin, ya kamu harus ada pesta-pesta kecil lah supaya teman-teman kamu tahu. Jadi selalu ada ketidaksempurnaan dalam nikah, yang penting itu sah. Itu harus dilatih berkali-kali. Karena kalau nggak dilatih itu dikira syarat-syarat ideal atau kesunatan dikira itu syarat apa? Sah. Misalnya
A'linu hadan nikah wadribuhu biduf waf'aluhu fil masjid. Nikah itu harus dimaklumatkan, lakukan di masjid dan pakai terbang. Itu sahabat tahu semua, ulama tahu semua. Beberapa itu tidak syarat sah, tapi cukup sebaiknya begini, sebaiknya gini. Dan itu banyak sahabat yang zaman itu pun nggak nikah di masjid, juga nggak pakai terbang. Nah, itu ranahnya ulama, itu namanya istihad. Orang bisa, kalau dalam bahasa usul fikih namanya tangkihul manat. Apa yang dilakukan Nabi kita seleksi, ini hukum, apa adat, apa kebutuhan, apa kasuistik. Yang dicontohkan Pak Quraisy tadi, ada orang kasuistik tadi, kayak Abu Sufyan itu rojulun misik, Hindun itu istrinya. Ya Rasulullah, ini Abu Sufyan rojulun misik, ini lelaki ini pikir sekali, gak pernah nafkahi saya, apa saya boleh mengambil tanpa pamit? Terus Nabi ngendikan, khudi ma yakfiki bil ma'ruf, kamu ngambil saja secukupnya. Nah, kan gak mungkin Nabi mentoleransi ngambil tanpa pamit. Tapi Nabi juga gak mungkin membiarkan seorang istri utang-utang tonggo, cara Jawa, nyari-nyari sendiri gara-gara suaminya apa? Kikir. Tapi tetap saja ini dianggap waqi'atu ainin, kasuistik. Kalau bisa ada solusi yang lebih baik, tentu solusi lebih apa? Baik. Nah itu jadi kalau saya mohon, jadi di bab-bab fikih itu tadi nikah zaman Nabi pun beberapa sahabat juga banyak yang nyuwun sewu tidak sesuai arahan Nabi. Tapi arahan ini dari awal memang tidak mengikat, kayak Nabi mengarahkan bikron. Tapi ketika Jabir nikahi janda Saiban, Nabi juga membenarkan. Jadi banyaklah cerita-cerita seperti itu. Ada sahabat yang milih sering sowan Nabi karena cinta, ada yang milih enggak karena takut ganggu Nabi. Makanya ada sahabat ditanya, bagaimana wajah Rasulullah SAW? Dia menangis sekeras-kerasnya. Saya tidak pernah melihat. Loh, Anda kan sahabat sering datang ke masjid Nabi. Haibatan lahu wa ijlatan lahu. Saya melihat beliau itu hormat sekali sehingga saya tidak berani menatap wajah beliau. Ada yang saking senangnya Nabi melihat Nabi terus. Itu kan wilayah-wilayah sosial. Nah, jangan-jangan yang kayak saya Pak Quraisy yang longgar di fikih itu karena nganggep Nabi itu mudah. Di bab-bab sosial itu mudah. Sampai sahabat itu ada yang nggak pernah tanya Nabi, kenapa kamu tidak tanya? Paling jawabannya if'al wala harat. Jadi maka ada karangan kitab itu if'al wala harat, lakukan tidak ada masalah. Karena Nabi sering ditanya, jawabnya if'al wala harat. Terus ada kaidah ini terakhir dari saya, ma khuyira Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baina amrayni ilakhtara aisarohuma ma lam yakun isman. Nabi itu enggak disuruh milih dua hal kecuali milih yang paling mudah, asal hal ini tidak maksiat. Jadi kayak jenengan gini yang datang di sini, belajar tafsir apa datangkan Pak Quraisy nguraikan tafsir, mudah mana? Mudah datangkan kan, yaitu ya berarti yang sentingnya Nabi. Karena kalau belajar sendiri kan repot. Pak Quraisy untuk jadi ahli tafsir 60 tahun belajar. Saya mulai kecil sampai sekarang belajar. Yang enggak belajar gugat tok. Makanya kuncinya kalau enggak tahu jangan bicara tadi. Ya gitu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Gus, ini untuk Prof. Quraisy, bagaimana mengkontekstualisasi Al-Quran untuk saat ini. Kontekstualisasi ajaran ayat-ayat Al-Quran. Ya. Memahami Al-Quran, atau sebelum sampai ke sana, Al-Quran diturunkan untuk umat manusia sejak masa Nabi Muhammad sampai akhir zaman. Itu prinsip. Yang kedua, Al-Quran karena diturunkan Allah untuk seluruh manusia sampai akhir zaman, maka pasti kandungannya dan dituntut oleh ulama untuk memahaminya yang sesuai dengan perkembangan masanya. Itu pasti. Adanya perkembangan masyarakat menjadikan masyarakat masa lalu sedikit atau banyak pasti berbeda dengan masyarakat kita. Dan karena itu penafsiran masa lalu tidak mutlak harus kita pegang. Kita perlu untuk memberi pemahaman baru terhadap ayat-ayat Al-Quran, tetapi dengan syarat yang memberi pemahaman baru itu adalah mereka yang memenuhi syarat-syarat penafsiran. Orang yang kayak Gus Baha ini bolehlah, ya toh? Karena ada, bukan setiap orang menafsirkan ini dan sebagainya. Nah,
dalam perkembangan terakhir, saya insya Allah minggu depan akan bicara dalam satu seminar tentang itu. Dalam perkembangan terakhir tafsir itu ada yang dinamai tafsir maqasidi. Anda harus baca ayat itu dan di balik ayat itu atau di balik surah atau di balik Al-Quran itu ada tujuannya. Jangan cuma, kita ambil contoh. Pemilu yang lalu di Jakarta, ribut Al-Ma'idah 51. Keributan itu karena tidak mengerti Al-Quran. Tidak mengerti apa arti aulia. Tidak mengerti ada kata di dalam Al-Quran. Tadi Gus Baha sudah singgung. Ada kata di dalam Al-Quran yang kita tidak bisa terjemahkan secara harfiah. Saya ambil contoh kalau dari hadis. Sebentar saya beri contoh dalam Al-Quran. Nabi bersabda, saya ingin salat dikumandangkan. Kemudian saya suruh seorang jadi imam salat. Baru qamat, baru saya mau pergi bersama sekian banyak orang membawa kayu bakar untuk membakar rumah-rumah muslim yang tidak ke masjid sholat. Apa memang wajib ke masjid? Tidak kan? Kenapa Nabi mau bakar? Anda harus paham bahwa ada yang dinamai penekanan, istilahnya dalam tafsir taglib, ini untuk memberikan ini perlu. Bukan berarti memang Nabi mau ini. Memang berarti bahwa Nabi memang mau bakar. Itu banyak begitu. Jadi kita harus paham ini. Berdasarlah ulama-ulama lalu telah memberikan penafsiran pencerahan untuk masyarakatnya. Ulama masa kini dituntut untuk memberi penafsiran dan pencerahan untuk masyarakat walaupun berbeda dengan yang lalu selama masih dimungkinkan oleh teks. Saya kira itu. Baik, terima kasih. Prof. Quresh, kita beri tepuk tangan Bapak. Alhamdulillah kita sudah di penghujung acara dan kita sudah melakukan ngaji bareng sejak tadi jam 9 lebih sedikit. Saya yakin banyak hal yang bisa kita pelajari. Dan sekali lagi atas nama Universitas Islam Indonesia saya mengucapkan terima kasih yang luar biasa pada Gus Baha dan Prof. Quresh dan juga yang membersamai termasuk Mbak Naswa yang mengawal Prof. Quresh dari Jakarta. Dan juga pada tamu-tamu kehormatan yang hadir di sini, baik dari UI maupun luar UI, ada pimpinan dari USM Universitas Semarang, ada beberapa hadir, kemudian ada dari Yayasan, ini Pak Sekretaris Pembina Yayasan hadir bersama kita, dan juga beberapa bersama jamaah, dan juga Pak Hafidh Hasrom, beliau adalah DPD